Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dalam section School of Art. Kali ini saya akan membahas mengenai objek dan struktur data. Karena memahami objek ini sangat penting sebelum kita memulai membuat skrip dan menjalankan perintah-perintah yang ada di R software. Nah, objek atau struktur data di R apa saja ya? Ada 6. Yang pertama vektor, yang kedua faktor, yang ketiga matriks, yang keempat array, yang kelima data frame, dan yang terakhir adalah list. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing objek ini? Saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama ada vektor. Nah, vektor ini adalah struktur data paling dasar yang ada di R. Nah, jadi vektor ini terdiri dari elemen yang sama. Contohnya, di sini ada beberapa tipe vektor. Ada numerik, berarti angka, logical, true or false, jadi benar atau salah. Kemudian karakter ini alfabet, abjad, ataupun angka kombinasi. Nah, tapi di sini penulisannya sebagai karakter. Kemudian kompleks, ini gabungan juga, namun dia tidak sebagai karakter. Dan yang terakhir adalah raw. Nanti akan saya jelaskan satu persatu secara lebih detail dengan contoh di R script-nya. Nah, di sini sudah saya buatkan skripnya terkait dengan objek atau struktur data. Di mana tadi objek itu terdiri dari 6. Yang pertama ada vektor, kemudian faktor, matriks, array, data frame, dan list. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah vektor. Nah, vektor itu terbagi tadi menjadi 5. Yang pertama ada numerik. Nah, numerik itu berarti angka. Nah, di sini contohnya saya membuat A didefinisikan sebagai 5. Nah, ini bisa saya run. Nah, kemudian sudah masuk ke environment, di mana A itu merupakan value dengan nilainya 5. Itu ya. Nah, di konsol juga sudah masuk di sini A didefinisikan sebagai 5. Kemudian saya run A. Nah, ini muncul outputnya 5. Nah, kemudian mode. Mode ini digunakan untuk mengetahui jenis vektornya. Saya run. Oke, modenya numerik ya, teman-teman. Nah, kemudian length. Length ini jumlah data pada variabel A ini. Nah, saya run. Oke, length-nya 1 karena memang datanya cuma ada 1. Oke, kemudian saya buat B. Nah, B ini didefinisikan sebagai C. Nah, C itu adalah kombinasi nilai. Jadi, B ini didefinisikan sebagai vektor numerik dari 5, 10, 8, 17, 19. Saya run. Oke, value-nya B-nya sudah masuk ke value di sini. Number 1 sampai 5 urutannya, dengan urutannya 5, 10, 8, 17, 19. Seperti itu. Kemudian saya panggil B-nya, muncul di konsol B-nya. Oke, kemudian mode numerik, length-nya 5 karena ada 5 data. Seperti itu ya, teman-teman, untuk numerik. Nah, kemudian vektor yang kedua yaitu karakter. Nah, karakter ini adalah kumpulan dari alfabet maupun angka, tapi kita beri petik. Ya, contoh ini C didefinisikan sebagai ordo, family, genus, spesies. Run. Nah, C, oke, sudah masuk ya ke value dan di konsol juga ada ordo, family, genus. Modenya karakter, length-nya 4, jumlah datanya 4. Oke. Saya coba bikin C1 misalkan ya, didefinisikan sebagai kumpulan dari
misalkan kelas 1. Nah, ini kan ada angkanya ya. Atau kelas 2. Kemudian 3, seperti ini, saya run. Nah, C1 sudah masuk sebagai karakter. Walaupun di sininya 3-nya cuma angka, ini juga disebut karakter. Karena kita kasih tanda petik, ya, petik 2, sebelum dan sesudah dari angkanya. Terus kemudian kalau saya panggil di konsol, run, nah ini dia, kelas 1, kelas 2, 3. Seperti itu. Nah, kemudian vektor yang ketiga, logical. Nah, logical ini saya definisikan D sebagai kumpulan false true. Saya run, D saya panggil false true, kemudian mode logical, jadi modenya adalah logical ya teman-teman. Kemudian length banyaknya datanya ada 2, karena hanya false dan true. Nah, selain itu, bisa digunakan misalkan 1, apakah 1 lebih besar daripada 0? Tentunya benar ya, karena 1 memang lebih besar dari 0. Kita run, keluarnya true. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian apakah 12 lebih kecil dari 6? Kita run, false. Salah ya, 12 kan lebih dari 6. Nah, terus kemudian tadi kita contohnya ini ya, D didefinisikan sebagai kumpulan data false true ini. Saya run. Nah, di konsol tidak muncul, tapi di value udah masuk ya. Kita bisa ngerun sekali lagi untuk memunculkan default di konsol. Gitu ya. Nah, ada cara lain untuk langsung memunculkan, kita kasih kurung di depan dan kurung di belakang ini. Buka kurung dan tutup kurung. Misalkan didefinisikan sebagai false true. Nah, false true juga bisa kita tulis dengan F dan T saja. Itu tidak usah lengkap juga sampai false true. Gitu. Run. Nah, langsung masuk ke false true. Itu ya, langsung masuk ke konsol. Dan juga masuk ke value. Berbarengan. Nah, atau teman-teman, ini C true false. Ini ya, kumpulan data. Ini tidak didefinisikan sebagai variabel apapun. Nah, saya run, dia muncul di konsol, tapi tidak masuk ke value. Seperti itu. Jadi tergantung teman-teman ingin mendefinisikan sebagai variabel atau tidak. Kalau ingin mendefinisikan sebagai variabel, sebaiknya dibuat variabelnya A, B, C, D, F nggak bisa ya, karena F itu adalah fungsi untuk false. Dan lain-lainnya bisa kombinasikan dengan yang lain. Dengan angka, bisa dengan misalkan 2, 3, atau ditulis contoh soal gitu juga bisa. Nah, ya itu untuk logical vector. Nah, kemudian vektor yang keempat adalah kompleks. Nah, kompleks ini bedanya dengan karakter, tadi ada tanda petik, ini tidak ada tanda petik duanya, namun kombinasi antara angka dengan huruf. Misalkan I itu suatu variabel. Ya, kalau di matematika kan ada 2x plus 1. Nah, x-nya adalah variabel yang belum didefinisikan. Nah, itu kita sebut sebagai kompleks. Di run, kemudian dipanggil G-nya. Oke. G-nya sudah masuk di value maupun di konsol. Kemudian modenya kita run, modenya kompleks. Kemudian length-nya kita run 2 karena datanya ada 2 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke vektor yang kelima, yang terakhir yaitu row. Nah, row ini vektor yang digunakan untuk mewakili urutan bit mentah. Jadi setiap bit itu nilainya 0 sampai 255. Kita run dulu ya. Oke, ini aja. Kamu, misalkan ya, dengan H didefinisikan sebagai chart to row kamu. Nah, kita H udah masuk nih, row. Nah, nilainya ada 4. Kenapa ada 4? Karena terdiri dari 4 karakter. KAMU, kamu. Gitu. Nah, kemudian angka yang muncul ini angka apa sih sebenarnya? Nah, angka ini ya angka antara 0 sampai 255, kemudian dicetak menggunakan notasi heksadesimal.
basis 16 sehingga kodenya desimal 10 dicetak sebagai 0A. Nah, pokoknya teman-teman yang paham mengenai kode-kode bit mungkin akan paham ya. Tapi saya tidak begitu paham. Jadi kenapa bisa 6B, 61 dan seterusnya ini adalah kombinasi dari angka tadi. Nah, ini kalau saya sendiri untuk aplikasi untuk ekologi maupun perikanan jarang menggunakan raw tersebut. Itu ya. Kita run untuk mode H itu raw, kemudian panjangnya 4 karena ada 4 huruf ya di raw ini. Oke, kemudian lanjut ke vektor yang berurutan. Itu ya. Oke, kalau misalkan saya menjelaskannya terlalu cepat nanti teman-teman bisa mengulang lagi. Gitu. Vektor yang berurutan I, saya punya variabel I didefinisikan sebagai urutan 2 sampai 6. Saya run. Nah, sudah masuk di environment dan kemudian di konsol juga. Saya run I. Nah, I itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti urutan dari 2, 3, 4, 5, 6. Atau cara lain dengan menulis sekuen dari 2, misalkan ya saya punya mendefinisikan sekuen dari 2 ke 3 dengan intervalnya 0,5. Karena tadi tidak diberi aturan atau ketentuan intervalnya, maka akan dibuat intervalnya secara otomatis 1. Kalau diberi ketentuan nanti bisa menyesuaikan. Nah, di sini mulai dari 2 sampai 3 dengan interval 0,5. Jadi 2, 2,5, 3,0 gitu ya. Itu untuk sekuen. Nah, data yang berurutan. Sekarang lanjut ke vektor yang diulang. Kita menggunakan fungsi repetisi, rep. Nah, 1 sampai 2 diulang 3 kali. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2 di konsol. Nah, kalau repetisi 1 sampai 2 each 3 berarti masing-masing 3. 1 3 kali, 2 3 kali. Coba kita run. Nah, ini ya. 1 3 kali, 2 3 kali. Tuh. Nah, sekarang lanjut ke memanggil data dari vektor yang sudah ada. Kita menggunakan vektor I, jadi kita panggil dulu vektor I-nya biar kelihatan di konsol. Run. Naikin dikit. Ke atas. Oke. Nah, I di sini datanya mulai dari 2, 3, 4, 5. Nah, kita memanggil I ketiga. Berarti data ketiga. Nah, berarti 1, 2, 3 data ketiganya itu 4. Gitu ya. Minus 1. Minus 1 itu maksudnya 1 dihilangkan. Data pertama dihilangkan. Jadi tinggal 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, ini memanggil data dari data kedua sampai ke 4. Berarti data kedua keempatnya 3, 4, 5. Itu ya. Kemudian kita memanggil data tapi minus 2 ke 4. Jadi dari data 2 ke 4-nya kita hilangkan. Run. Nah, cuma ada data pertama dan kelima aja. Jadi 2 dan 6. Nah, ini juga sama kalau memanggil 1, 5. Nah, kan memanggil untuk 1,5, bukan titik 2 ya, koma, berarti lebih spesifik. Yang dicari adalah 1 dan 5. Nah, data pertama dan kelima yaitu 2 dan 6. Tuh. Kemudian kita cari data mobil. Nah, NA itu not available. Jadi tidak tersedia data mobil di dalam variabel I. Ya kan jelas-jelas I ini ya. Oke. Seperti itu. Kemudian ada namanya single element vector, berarti vektor ini terdiri dari satu elemen saja. Misalkan A didefinisikan sebagai 5. Saya run. Nah, A 5. Gitu ya. Karena ada satu elemen saja. Nah, kalau multiple element vektor berarti terdiri dari beberapa elemen. Run. J dari 4 ke 8. Saya run J. Ya, multiple ya, lebih dari 1. 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Oke. Semoga teman-teman paham ya.